bersedekah lah. Kalau bersedekah jangan diingat-ingat ya, itu baik sama tetangga saudara begitu. Saya rajin tiap maghrib baca surat Yasin 3 kali, Al-Ikhlas 21 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa pada diri umat manusia, termasuk misalnya adalah peristiwa Semeru yang menimpa di daerah Lumajang dan juga di sebagian daerah Malang, maka kita sebagai sesama muslim, sesama manusia, maka kita harus membantu terhadap korban yang terdampak oleh peristiwa itu. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas terhadap apa yang terjadi pada saat itu, tetapi saya ingin menceritakan sesuatu yang penting, karena apapun yang terjadi pada kehidupan manusia itu, pada kehidupan alam semesta, sesungguhnya adalah bagian dari pelajaran buat kita semua. Dan salah satu pelajaran yang akan kita ambil dalam konteks ini adalah apa yang dialami oleh Pak Roh, atau yang disebut juga dengan Pak Wagiman. Pak Roh atau Pak Wagiman ini memiliki rumah yang rumahnya itu ketika teman-temannya atau rumah-rumah di sampingnya itu terdampak, maka rumahnya Pak Roh ini atau rumahnya Pak Wagiman ini tidak terkena dampaknya, sehingga masih utuh, kacanya tidak pecah dan lain sebagainya. Ketika diwawancarai oleh berbagai media misalnya, maka apa yang menjadi amalan? Nah, ini apa yang menjadi amalan inilah yang patut kita renungkan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, jawaban dari Pak Roh adalah, atau Pak Wagiman adalah, bahwa Pak Wagiman ini atau Pak Roh ini itu suka sedekah. Dan kalau sedekah, maka sedekahnya itu tidak pernah diungkit-ungkit. Bahasanya ikhlas. Jadi ketika kita bersedekah, tidak usah diungkit-ungkit lagi, karena sedekah itu banyak manfaatnya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, bahwa sedekah dalam kondisi rahasia kita, sedekah rahasia, sedekah sembunyi-sembunyi, itu memadamkan marahnya Tuhan. Wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar, dan sedekah yang terang-terangan itu bisa menjadi benteng dari api neraka. Coba manfaat sedekah dan pahala dari sedekah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu, bahwa sedekah itu bisa membuntu, bisa menghalangi terhadap 70 pintu dari keburukan. Jadi 70 pintu keburukan itu bisa tertolak karena dari sedekah. Dan sedekah juga as-shadaqatu taruddul bala'a, bahwa sedekah itu menolak bala, wa tutawwilul umrah, dan sedekah itu juga memanjangkan umur. Coba bayangkan, wahai sahabatku, pahala sedekah. Jadi apa yang dialami oleh Pak Roh dalam kasus Semeru itu, maka sesungguhnya itu adalah bukti nyata kalau misalnya janji atau bukti nyata bahwa sedekah itu memang bermanfaat. Banyak hadis-hadis, banyak cerita-cerita yang mengungkapkan terhadap kebenaran dari sedekah itu. Dan yang kedua, apa yang dikatakan oleh Pak Roh adalah bahwa Pak Roh itu baik dengan sesama tetangga, baik dengan sesama manusia yang lain. Sehingga kalau ada orang, misalnya tetangganya meminta sesuatu dan memberi uang, bahasanya ingin membeli terhadap apa yang dia butuhkan dari Pak Roh itu, maka Pak Roh mengatakan tidak usah dibeli, ambil saja itu. Tidak usah dibeli, ambil saja. Kedermawanan dari Pak Roh itu berarti bagus dengan tetangga. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasehati sahabatnya tentang berbaik-baik dengan tetangga, sehingga seolah-olah tetangga itu akan mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal. Begitu pentingnya bahwa menghargai tetangga, menghormati tetangga, berbaik sangka dengan tetangga, dan lain sebagainya. Karena itu bagi kita yang memiliki tetangga, maka berbaik-baik hatilah dengan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Pak Roh katanya kalau waktu maulid itu membaca peringatan maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu senang.
Sehingga ketika senang terhadap baginda Nabi, wong kita kadang anak kita ada acara, kita senang untuk merayakan. Ada tetangga kita yang merayakan hari lahirnya, kita datang. Masa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang ada sebagian orang yang tidak senang. Yuk harusnya kita senang, kita rayakan gitu dengan perayaan yang meriah karena bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu katanya kalau bulan Maulid dia membaca surat Yasin 3 kali, kemudian membaca Qul huwallahu ahad 21 kali. Itu adalah sesuatu yang bagus karena memang membaca Yasin itu banyak fadilahnya. Kalau seseorang memiliki hajat, maka hajatnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahwa segala sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin, dan hatinya Quran itu adalah Yasin. Nah, karena itu membaca kulhu juga begitu. Ada sahabat yang senang membaca kulhu, lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah dan dia senang sekali, maka Rasulullah mengatakan masuk surga bersama kulhu atau masuk surga karena kulhu Allahu ahad itu. Wahai sahabatku, bahwa cintailah orang-orang yang ada di sekitar kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah orang yang ada di bumi. Man fil ardi itu bisa orang, bisa binatang dan lain sebagainya. Karena itulah maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan man irhamu man fil ardi itu bisa termasuk binatang yang misalnya bukan binatang yang membahayakan diri manusia. Jadi cintailah, mencintai manusia, mencintai binatang, mencintai apapun itu yang ada di bumi, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah wahai sahabatku, Nabi Ibrahim itu kalau dia makan biasanya mengajak orang gitu. Ketika mengajak orang tidak mau makan sendirian, berbeda dengan kita ini biasanya kalau makan sendirian, tidak mau ngajak orang lain. Kalau enak makan sendirian, tapi kalau nanti lagi tidak enak kita ajak teman kita. Bukan begitu. Jadi kalau enak atau tidak enak, kalau enak kita ajak teman untuk makan bersama. Kalau tidak enak kita buat kita sendiri. Nah, itu yang bagus gitu. Yang tidak bagus kalau enak buat kita sendiri, kalau tidak enak orang lain kita ajak. Nabi Ibrahim suatu saat pernah itu mengajak orang untuk diajak makan bersama. Tapi Nabi Ibrahim memverifikasi dulu tentang agama orang yang diajak itu. Ternyata orang yang diajak makan itu agamanya bukan agama Islam sebagaimana Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun menolak dan mempersilahkan untuk pergi, tidak diajak makan gitu. Ketika orang itu dipersilahkan pergi oleh Nabi Ibrahim, tidak diajak makan, maka Allah pun menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, orang yang engkau tolak itu yang memberi hidup adalah saya, yang memberi dia makanan, yang memberi dia nikmat adalah saya. Dia tidak pernah menyembah kepadaku, tapi nikmatku, rizkiku saya berikan terus kepada dia. Dia masih bisa hidup macam-macam, saya kasih dia itu. Tapi kamu hanya gara-gara pingin ngajak makan aja, kamu sudah memverifikasinya terlalu banyak itu. Tanya agamanya, tanya macam-macam itu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim lalu memanggil orang itu kembali. Orang itu dipanggil kembali dan diajak makan. Maka orang itu pun heran, loh, tadi engkau mengusirku, sekarang kok malah memanggilku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya ditegur oleh Allah. Yang memberi hidup kamu adalah Allah. Yang memberi makan, rizki, makan, minuman, kamu bisa makan enak, minum enak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hanya ingin ngajak makan kamu saja, kok saya mengusir kamu gara-gara kamu tidak beragama sama dengan saya. Apa yang dikatakan oleh orang yang diusir Nabi Ibrahim awalnya lalu diajak kembali untuk makan itu? Maka dia mengatakan, alangkah nikmatnya, alangkah indahnya, alangkah baiknya agamamu dan alangkah baiknya Tuhan kamu itu. Karena itu maka saya masuk Islam. Jadi irhamu man fil ardi yarhamkum ya man fis sama. Sayangilah, cintailah apapun yang ada di bumi ini, makhluk-makhluknya Allah ini cintai. Kalau kita mencintai binatang, kita menyayangi binatang, kita menyayangi tumbuh-tumbuhan, jangan hanya menebang hutan sembarangan, tapi hutan itu juga harus dijaga, dilestarikan. Jangan hanya menebang saja, tetapi juga ditanami ulang supaya lingkungan itu menjadi indah, supaya tampak hijau dan lain sebagainya. Dengan kita menyayangi makhluknya Allah ini, maka Allah pun akan menyayangi kita. Apalagi kita menyayangi sesama manusia. Masya Allah. Banyak cerita-cerita tasawuf yang menceritakan tentang bagaimana Allah misalnya dalam
dalam kisah-kisah tasawuf ya, bahwa Allah misalnya memasukkan Imam Al-Ghazali ke surga itu gara-gara memberi minum melalui tinta yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali terhadap lalat. Ada lagi orang yang gara-gara mengambilkan minum dari sumur untuk anjing itu juga masuk surga. Masya Allah. Mencintailah saudaramu sesama umat Islam, cintailah saudaramu sesama manusia. Semoga kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus Pak Roh mengajarkan kepada kita bahwa berbaik kepada orang lain, sedekah, tetangga dan lain sebagainya, itu akan menyelamatkan diri kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.